Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmuwan, selamat datang di podcast Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Ilmuwan. Perkenalkan, saya Nur Indah Lestari yang akan membantu dan menjadi host pada podcast episode kali ini. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi dan berbagai wawasan untuk mendukung pengembangan potensi dan menginspirasi mahasiswa. Sobat Ilmuwan menjadi mahasiswa di era saat ini tidak hanya dituntut untuk hadir di ruang kelas, tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri, meraih prestasi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pada episode kali ini, UKM Penalaran dan Keilmuan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu tips and tricks menjadi mahasiswa berprestasi dengan narasumber yang hebat, yaitu Kak Yeni Maulida. Halo Kak Yeni. Halo Indah. Bagaimana kabarnya Kak Yeni hari ini? Kabarnya ya cukup baik. Kalau Indah sendiri bagaimana nih kabarnya? Bisa dikatakan baik. Nah, Sobat Ilmuwan, Kak Yeni merupakan Demisioner UKM Penalaran dan Keilmuan yang menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Sriwijaya Gunung Jati. Beliau seringkali menjuarai lomba baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Nah, mungkin pertama-tama boleh nih dari Kak Yeni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Sobat Ilmuwan bisa mengetahui Kak Yeni lebih mendalam. Oke, halo Sobat Keilmuan, sebelumnya perkenalkan aku Yeni Maulida. Kalian bisa panggil aku Yeni Maulida atau dan lain sebagainya. Nah kebetulan aku sendiri satu demisioner dari PDNK sendiri, yaitu pas tahun kemarin, dan kurang lebih aku di PDNK sendiri itu udah 3 tahun nih, jadi cukup lama juga. Atau kalau orang-orang sih bilangnya kayak sepuh seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya ya dari Kak Yeni sendiri. Nah, Kak, kira-kira apa sih kesibukan Kak Yeni pada saat ini? Kesibukannya ya mungkin seperti manusia pada umumnya aja sih ya. Ya kalau saat ini kan kebetulan saya sedang menghadapi semester akhir nih. Jadi mungkin kesibukannya lebih kayak ke hitam gitu. Terus juga saya kayak ya ada usaha bisnis gitu. Terus ya udah sih paling gitu aja gitu kesehariannya. Jadi kayak ya, sambil kuliah sambil jalan bisnis juga kayak gitu. Tapi Kak Yeni sendiri tuh tetap produktif sekali ya teman-teman. Mungkin langsung saja ya untuk pembahasannya bagaimana perjalanan Kak Yeni dalam meraih berbagai kejuaraan. Untuk itu simak podcast ini sampai selesai. Oke, untuk pertanyaan pembukanya sendiri, kayak bagaimana sih Kak perjalanan awal perkuliahan dari Kak Yeni? Kayak bagaimana cara Kak Yeni itu beradaptasi pada masa awal perkuliahan? Oke, pada masa awal perkuliahan ya. Sebenarnya pas awal sendiri sih jujur nggak expect sih. Nggak expect karena pasti pas awal kita kuliah itu kan impiannya pengen masuk PTN kan. Cuman ya qadarullah mungkin karena memang jalannya ternyata masuk di PTS gitu kan. Terutama di Cirebon juga yang dimana ya dari lahir sampai segede ini tuh aku kebetulan di Cirebon terus gitu. Jadi kayaknya agak bosen juga gitu kan, kayak Cirebon lagi. Jadi kayak kurang menemukan suasana yang baru gitu. Tapi meski begitu, aku juga nggak kayak stuck dalam kondisi yang buat aku boring gitu. Dalam artian, meskipun mungkin aku berada di Cirebon atau berada di univ yang PTS sekalipun, aku mencoba untuk explore lebih gitu. Nah, pada saat awal-awal masuk perkuliahan itu, sebenarnya pas awal jadi mahasiswa mungkin merasakan pada hal umumnya mahasiswa juga sih. Jadi kayak ngerasa ini gue ngapain ya gitu, kayak nggak tahu arahnya kayak gimana, bingung gitu kan, karena kita kan mengalami sebuah masa transisi tuh dari SMA kemudian kita menjadi mahasiswa gitu kan, kayak apa sih ini tuh, kayak bingung gitu kan mau kayak gimana arahnya. Tapi sering berjalannya waktu gitu, ketika yang penting sih pada saat ketika masuk kuliah itu adalah kita berani untuk mencoba hal baru gitu. Kita berani untuk mulai mengeksplor, dalam artian kita sudah menjalani masa transisi nih dari sekolah dan kuliah. Itu kan pasti sangat berbeda sekali gitu di dunia perkuliahan dan dunia sekolah itu. Nah, makanya kita jangan terus-terusan terjebak dalam ya masa kita di masa lalu gitu. Maksudnya kayak yang di sekolah kan kita yang mungkin kelihatannya kayak begitu-begitu aja gitu. Mungkin kelihatannya kayak ya ngalir aja gitu hidupnya. Nah, cobalah di masa perkuliahan ini kita untuk
lebih mengeksplor hal baru gitu. Karena dari situ juga kita bisa lebih banyak untuk bertumbuh dan ya menemukan hal baru dan tentunya dapat menemukan jati diri kita juga gitu. Nah terus pada saat itu ya udah akhirnya saya coba ikut-ikut lah kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan pada saat itu gitu. Ya mulai dari kayak ikut organisasi, kemudian saya juga ikut ya berbagai kompetisi juga, ikut magang, volunteer dan lain sebagainya gitu. Bahkan bukan hanya di tingkat internal sendiri gitu. Bahkan saya sudah mencoba untuk tingkat eksternal dan coba untuk ikut lomba dari yang regional, terus provinsi, nasional bahkan sampai internasional seperti itu. Tapi dari Kak Yeni sendiri itu selalu mencoba untuk mengupgrade diri sendiri ya Kak? Iya, seperti itu. Oke, dari berbagai banyaknya organisasi yang di luar maupun di dalam kampus sih Kak, mengapa sih Kak Yeni sendiri tuh memutuskan untuk bergabung di unit kegiatan mahasiswa penalaran dan keilmuan di Universitas Wadai Jati? Oke, mungkin awal masuk Pedangga sendiri itu ya, jadi sebenarnya pada saat ketika maba itu sebenarnya banyak sekali sih hal yang membuat saya penasaran dan membuat saya pengen explore gitu. Tapi saya juga mikir kan kalau misalnya kurang lebih kan ada sekitar 40 ya ormawa di Universitas Swadaya Gunung Jati ini gitu. Kalau misalnya saya ikut semuanya, modar dong saya Kak nanti. Nah jadi kayaknya nggak bisa nih gitu kalau harus ikut semuanya. Akhirnya saya mencoba memilah dan memilih gitu. Mana nih dari banyaknya ormawa gitu kan, dari banyaknya UKM yang bisa saya pilih, bisa saya ikuti di UGJ ini yang sekiranya bisa membawa saya untuk lebih grow up gitu pada saat itu. Nah kebetulan karena memang saya sendiri basic dari ketika SD gitu ya. Ketika SD itu memang saya suka menulis anaknya gitu. Nah cuman pada saat ketika di tingkat SMP SMA itu saya lebih sering menulis kayak teks sastra gitu kan. Jadi kayak puisi, cerpen yang gitu-gitu. Nah kemudian pada saat di kuliah sendiri saya berpikir untuk mencoba upgrade dari hobi saya yang sering menulis ini untuk beralih ke ranah yang lebih serius gitu atau ranah ilmiah. Nah di Pedangka di sinilah saya menemukan ruang untuk saya belajar tentang kepenulisan ilmiah gitu, sehingga di situ saya bisa menggali lebih dalam potensi saya, kemudian saya bisa mencoba hal baru. Oh ternyata ilmiah tuh kayak gini gitu, yang di pikiran orang mungkin kayak sulit, stres, tapi nggak tahu ya, kalau menurut saya sendiri enjoy untuk merasakan itu gitu. Memang ada tantangan tersendiri ketika saya menulis gitu, bagi menulis ilmiah gitu kan, tapi di situ saya cukup menikmati sih karena memang itu adalah salah satu hal yang saya sukai seperti itu. Jadi intinya sih kita ya mencoba untuk terus upgrade aja lah dengan kehidupan ini. Berarti UKM penalaran dan keilmuan itu merupakan jawaban yang tepat ya Kak untuk mahasiswa untuk mengembangkan diri dan menggali potensinya. Iya betul. Setelah banyaknya kegiatan yang Kak Yeni ikuti di dalam UKM penalaran dan keilmuan, apa sih Kak peran UKM dan penalaran dan keilmuan dalam mendukung pencapaian prestasi dari Kak Yeni? Kayak peran dari UKMP dan Kak sendiri ya. Jujur mungkin selain dari apa yang sudah bisa saya capai saat ini, tentu dari atas dasar usaha juga yang saya lakukan gitu, atas konsistensi yang saya lakukan. Tapi di balik itu saya juga kalau misalnya saya dari awal tidak menemukan ruang di Pedanka ini gitu, ruang untuk saya belajar tentang penulisan ilmiah, ruang yang pada awalnya saya bisa bertemu dengan orang-orang sebelumnya gitu, yang juga merupakan pakar atau ya saya bisa belajar dari senior-senior yang lain tentang perusahaan ilmiah juga gitu. Mungkin saya tidak akan seterbuka dan se-upgrade ini gitu terhadap dunia itu gitu. Dan jujur perjalanan saya sampai sekarang gitu yang membawa perjalanan saya bisa di kepenulisan ilmiah gitu bisa sampai go internasional itu salah satunya ada satu momen yang membuat saya tuh terinspirasi sekali kan. Jadi pada saat itu kebetulan semester 1 di tahun 2022 itu pertama kalinya saya ikut sebuah kompetisi karya tulis ilmiah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan pada saat itu saya diajak oleh dua orang senior saya gitu. Mungkin atas dasar kepercayaan dari senior saya tersebut gitu, dan mungkin ya senior saya juga ingin ingin mengajak saya gitu, membantu saya untuk lebih mengupgrade diri saya. Jadi saya diajaklah di situ. Dan alhamdulillahnya pertama kali saya ikut lomba, pertama kalinya juga saya mendapat juara. Disitulah saya mulai termotivasi gitu, sehingga ambisi saya itu mulai terbentuk di situ. Dan saya mulai mencoba lagi, mengeksplor lagi ya hal-hal yang saya suka tersebut seperti itu, dan ya bisa sampai sekarang. Dan ya ketika senior saya itu mungkin sudah ibaratnya lulus lebih dulu nih di Pedangka sebelum saya, tapi setidaknya
dari momen itu tuh cukup memberikan bekas untuk saya, bahwa tanpa kita sadari kita bertemu dengan orang-orang random yang bisa membawa kita sampai sejauh ini, seperti itu. Berarti faktor internal dan eksternal itu benar-benar mendukung pencapaian dari prestasi yang sudah kalian lakukan ya. Ya betul sekali. Tapi selain itu saya juga mungkin memiliki sebuah tips ya Kak, dalam artian kita juga jangan melulu mengharapkan ada faktor eksternal yang mau mendorong kita gitu. Dalam artian gini, kalau semisalnya kita memiliki suatu impian nih, kita memiliki suatu cita-cita atau keinginan kita dalam hal apapun itu gitu, baik yang bersifat akademik, non akademik atau dan lain sebagainya gitu. Kalau memang kita memiliki keinginan itu, ya kejar seperti itu. Nah, ada satu statement yang saya suka itu bunyinya, if you have a dream, don't bear it. Jadi ketika kamu memiliki sebuah mimpian, maka jangan takut gitu, jangan ragu untuk kamu bisa mencapai impian tersebut gitu. Meskipun ya mungkin apa yang dipikirkan oleh orang lain itu kayak meragukan kemampuan diri kita, kayak menjatuhkan diri kita, ya kita tetap konsisten aja gitu dengan diri kita apa adanya gitu. Kita nggak usah ngeliat kanan kiri kita, nggak usah ngeliat kayak, oh orang ini nih dia pencapaiannya udah lebih dari kita gitu, dia udah lebih sukses dari kita, ya udah biarin aja, itu kan orang lain gitu. Toh setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing gitu, punya takdirnya masing-masing. Kalau memang orang lain bisa lebih sukses daripada kita, lebih dulu sukses dari kita, ya itu mungkin rezeki dia gitu, dan dia sudah mencapai tahap itu. Kalau orang lain aja bisa, kenapa tidak dengan kita gitu istilahnya. Yang penting kayak kita fokus sama diri kita sendiri, kita berjuang, kita berusaha, nggak usah lihat tengok kanan kiri kita gitu. Cukup percayakan aja pada proses seperti itu. Baik Kak, dari saya di sendiri kan sudah banyak ya kami ikut perlombaan itu Kak, kayak ini juga kan mahasiswa aktif Kak. Nah bagaimana sih Kak mengatur manajemen waktu antara kuliah, organisasi, dan juga dalam mengikuti perlombaan? Oke, untuk manajemen waktu sendiri sebetulnya ini bukanlah sebuah tips yang bisa dilontarkan lewat kata-kata ya Kak. Karena untuk manajemen waktu sendiri, jujur itu sangat susah sekali ya. Bahkan menurut saya pribadi gitu. Tapi asalkan selagi kita punya memang niat dan konsisten yang benar-benar dalam hidup kita, sering berjalannya waktu tuh kayak manajemen waktu itu tuh akan teratur sendiri dalam diri kita gitu. Mungkin kayak manajemen waktunya aku dengan Kak Indah ini mungkin berbeda gitu kan, atau dengan Kak KP dan Kak yang lainnya gitu. Tapi yang paling penting adalah yaitu bagaimana pinter-pinter kita sendiri mengatur waktunya gitu. Dalam artian gini, kalau misalnya dari awal kita sudah komitmen gitu, ketika berkuliah ini misalnya saya pengen kuliah sambil kerja gitu, atau saya pengen kuliah sambil organisasi gitu, ya mau tidak mau kita harus bisa bagi waktu untuk kita bisa balance terhadap kedua hal tersebut gitu. Sekalipun di organisasi kita menjabat entah sebagai bagian struktural yang ibaratnya bersifat internal atau BPH, atau bahkan ya hanya sekedar anggota biasa gitu, dalam artian ya kita harus benar-benar bisa memanage waktu itu dengan baik gitu. Capek, stres itu hal yang wajar, itu adalah bagian dari proses. Karena yang namanya hidup itu ya nggak ada yang enak terus gitu, pasti kan kayak ada capeknya, ada stresnya gitu. Yang terpenting ya kitanya mau berusaha, terus kitanya juga dalam artian konsisten pada apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, ya kejar itu intinya gitu. Jadi manajemen waktu itu bukan sebuah tips yang bisa kita dapatkan dari orang lain, karena manajemen waktu itu hanya bisa diatur oleh siapa, ya oleh diri kita sendiri gitu. Kalau kitanya memang sudah berkomitmen untuk ikut ini itu dan lain sebagainya dalam satu waktu yang bersamaan, ya mau tidak mau kita harus bisa memanage itu semua gitu. Karena baik buruknya apa yang kita dapatkan dari itu kan yang diri kita sendiri. Seperti itu. Kak, dari lomba yang kalian ikuti itu biasanya kakak tuh mendapatkan informasi lombanya itu dari mana ya Kak? Boleh dijelaskan supaya Sobat Ilmuwan itu tuh mudah untuk mengetahui informasi seputar lomba. Oke, di era digitalisasi saat ini teman-teman, bahwa segala bentuk informasi itu sangat mudah sekali bisa kita akses gitu. Dalam artian kita bisa mengaksesnya dari Instagram, kemudian dari ya TikTok, terus dari Twitter dan lain sebagainya, itu banyak sekali gitu. Jadi menurut saya informasi itu bisa kita cari, asalkan apa kitanya nggak males nyari gitu. Karena kadang banyak orang yang dia pengennya nunggu dapat info terus Kak, tapi dianya sendiri nggak ada usaha buat nyari informasi gitu. Nah, ini cobalah untuk konsep berpikirnya itu dibalik teman-teman. Jadi kayak
misal nih, aku mau ikut lomba esai gitu. Jangan nunggu ada orang ngirim lomba esai ke kita. Orang lain kan mana tahu kita mau ikut lomba esai, bener nggak Kak? Nah, maka dari itu, ya kalau kita misal mau ikut lomba esai, kita coba cari informasi tersebut gitu. Carinya dari mana Kak? Cari dari IG bisa, dari TikTok bisa, dari Twitter bisa, dari semua sosial media tuh pasti ada yang menginformasikan, yang menyebarluaskan informasi tentang lomba esai tersebut gitu. Bahkan tidak hanya tentang lomba sih Kak, apapun itu gitu. Kalau misalnya kita mau nyari informasi tentang beasiswa sekalipun, informasi tentang student exchange, kemudian tentang apa lagi pengabdian masyarakat kayak volunteer gitu dan lain sebagainya, ya itu juga bisa kita akses di sosial media. Yang penting sih kita jangan males nyari info aja. Intinya seperti itu. Jadi informasi kita bisa akses dari sosial media manapun itu ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa mungkin nanya-nanya dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Kayak mungkin orang-orang yang misalnya kita ada kenalan nih yang dia pernah sering ikut lomba tersebut gitu. Kita bisa nanya-nanya ke dia gitu. Gimana sih kayak ikut lomba ini tuh awalnya kayak gimana, tahapan-tahapannya, terus nyari infonya di mana kan. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau soal mencari informasi itu lebih ke gimana usaha kitanya gitu kan. Karena akses tuh banyak sekali yang bisa kita ini sih bisa kita cari gitu. Sosial media tuh luas banget gitu. Jadi tinggal kitanya mau atau enggak nyari informasi tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi dari diri kitanya juga harus mempersiapkan sendiri ya, kayak harus Iya mau betul, harus mau mencari. Oke, dari banyaknya lomba yang Kak ini ikuti itu lomba apa sih Kak yang paling berkesan banget dari Kak ini? Lomba yang paling berkesan ya. Sebenarnya setiap lomba itu menurut saya berkesan sih Kak. Karena setiap dari lomba yang saya ikuti itu banyak sekali kayak wawasan terus relasi yang bisa saya dapatkan di dalamnya gitu. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya saya tidak pernah membeda-bedakan sih Kak antara satu lomba yang lain dengan yang lainnya gitu. Setiap lomba yang saya ikuti gitu, bahkan di tingkat nasional atau di internasional sekalipun gitu itu saya banyak mendapat suatu insight baru gitu di dalamnya. Jadi meskipun mungkin kalau dibilang tingkatan internasional itu lebih wow nggak sih Kak? Ya kan kelihatannya. Tapi saya juga tidak membandingkan bahwa di tingkat regional atau tingkat nasional sekalipun juga ya bisa membawa saya berproses sampai sejauh ini gitu. Tahu saya nggak mungkin bisa mencapai go internasional kalau saya sendiri nggak dimulai dari tahapan yang paling bawah sekalipun gitu. Jadi saya tuh tipe orang yang selalu menghargai setiap proses yang saya lakukan gitu. Jadi tidak memandang itu kecil besarnya kayak apa yang saya dapatkan gitu dari rewardnya dan lain sebagainya atau tingkatannya. Yang penting tuh adalah pada prosesnya gitu. Jadi saya menghargai setiap proses yang saya lakukan gitu. Jadi dan saya juga tidak membeda-bedakan gitu karena setiap dari satu lomba ke lomba yang lain tuh saya memang benar-benar mendapatkan sebuah ya wawasan baru dan tersendiri gitu. Setiap pengalaman paling berkesan ya Kak, berarti semua pengalaman Ya, itu sangat-sangat berkesan. sangat-sangat berkesan bagi saya. Kira-kira apa sih Kak strategi yang biasanya Kak ini terapkan sehingga mampu meraih prestasi dan juga menjuarai berbagai lomba? Oke, strateginya ya. Menurut dari saya pribadi sih ada dua ya Kak strateginya. Kebetulan karena saya sendiri di bidang kepenulisan ilmiah gitu. Jadi saya sendiri ada dua strategi ya yang bisa saya bilang mungkin sebagai tips dan trik buat menjuara lomba juga. Pertama tuh dari segi penguatan paper yang kita bikin, kemudian kedua dari cara kita presentasi sih. Nah, untuk di kepenulisan ilmiah sendiri itu baik ini yang sifatnya esai, KTI atau bisnis plan sekalipun, kebetulan memang saya juga sekarang memang lagi sering juga nyobain yang bisnis plan gitu. Nah, dan memang ya meskipun berbeda ya antara ilmiah dengan bisnis plan, tapi ada sebuah insight baru yang saya dapatkan dari kedua hal tersebut gitu. Dan ini juga bisa dijadikan salah satu tips yang sama juga untuk bisa meraih prestasi atau juara dari kedua kompetisi tersebut gitu. Nah, kalau di ranah ilmiah sendiri, itu kita lebih ke penguatan papernya itu adalah gagasan. Jadi, semakin gagasan yang kita bikin itu adalah semakin yang inovatif, kemudian memang bisa diimplementasikan gitu, memiliki rencana yang tolak ukur yang jelas gitu yang matang itu serta ada analisis yang mendalam juga gitu itu menjadi salah satu poin plus dari segi penguatan papernya gitu baik itu yang bersifat esai ataupun karya tulis ilmiah. Nah kemudian yang kedua yang saya bilang tadi adalah
di penguatan presentasi gitu. Jadi pada saat ketika kita sudah lolos di tahap final nih Kak, itu tuh dikuatkan juga dengan cara kita presentasi gitu. Jadi kalau misal kita papernya udah bagus nih, bikin papernya gagasannya udah bagus, udah inovatif, kemudian ada rencana keberlanjutan yang jelas, ada analisis yang mendalam juga gitu. Tapi kalau kita presentasinya kayak gugup, kayak biasa aja, itu juga justru malah dapat mengurangi poin kita gitu. Jadi makanya itu antara penguatan paper sama ketika kita presentasi itu harus balance, dalam arti di presentasi ini ya kita diperkuat gitu dengan power kita ketika kita mempresentasikan si paper ini gitu. Jadi ketika presentasi itu jangan kayak kelihatan kita gugup atau jangan kelihatan kayak kita grogi gitu. Nervous di awal itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar dan kita sering berjalannya waktu kita harus bisa menghadapi rasa nervous tersebut gitu. Nah dulu juga saya sebelum bisa ngomong selancar ini, sepede ini di depan banyak orang gitu, saya juga dulu ngomong ya masih terbata-bata, masih kaku gitu. Tapi ya itu karena saya percaya pada proses, saya mencoba men-challenge diri saya untuk bisa berani, untuk bisa berani berhadapan di depan go public juga gitu. Sehingga ya ketika berbicara seperti ini pun ya saya sudah ibaratnya yaudah ngalor ngidul aja gitu. Nah jadi di situ Kak, yang penting kita di penguatan papernya dengan gagasan yang inovatif itu. Terus yang kedua, kita harus memberikan power ketika presentasi itu gitu. Itu sih. Nah terus ya selebihnya percaya proses aja sih. Ya harus mempersiapkan secara matang juga sih tentunya ya. Gitu. Kak, kira-kira dalam berbagai lomba yang Kak Yeni ikutin tuh kira-kira apa sih Kak tantangan yang terbesar yang paling sering Kak Yeni hadapi? Tantangan paling terbesar ya, sebenarnya kalau untuk pemula sih pas di awal-awal itu Kak, pernah saya merasakan itu adalah saya merasa minder dengan kompetitor-kompetitor atau mahasiswa yang lain gitu. Terus terang aja karena mungkin dari segi background saya dari swasta gitu kan, sedangkan mereka kayak dari PTN-PTN ternama tuh gitu kan, ada yang dari UI, UGM, ITB, IPB dan lain sebagainya gitu. Tapi hal yang seperti itu tuh justru tidak mengecilkan ambisi saya gitu, dan mengecilkan semangat saya bahwa saya juga bisa gitu. Toh saat ini saya sudah berdiri sejajar dengan mereka, tinggal bagaimana caranya saya membuktikan ke mereka gitu, membuktikan ke juri dan ke lain sebagainya juga bahwa ya saya bisa gitu. Jadi jangan kita merasa malu, jangan kita merasa kecil dengan mungkin background univ kita yang di swasta atau univ kita yang mungkin tidak begitu dikenal oleh publik gitu kan, bukan top 10 PTN dan lain sebagainya gitu. It's okay gitu. Yang penting tuh adalah ya kitanya percaya diri aja. Kita percaya diri, kita berani gitu. Jadi jangan istilahnya gini Kak, jangan kita tuh besar karena nama univ, tapi buatlah nama kita tuh besar gitu dari ya univ yang kita jalani saat ini gitu. Seperti itu sih. Dan menurut Kak Yeni, apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan mahasiswa ketika pertama kali ikut lomba? Kesalahan paling umum ya mahasiswa. Pertama itu mudah menyerah sih Kak, menurut saya. Kesalahan paling umum tuh mudah menyerah. Di awal-awal semangatnya nih, ambisinya oke, menggebu-gebu tinggi gitu, ingin ikut lomba A. Tapi ketika pada saat mungkin salahnya dia juga terlalu berekspektasi lebih sih, karena cuman ikut di satu lomba terus dia menumpahkan semua ekspektasi dia di lomba tersebut supaya berharapnya menang gitu kan. Dan kadang ada juga orang yang udah merasa percaya diri duluan tuh kakaknya, wih ini karya gue udah paling bagus nih gitu, udah keren nih, kayak gue bakal menang. Tapi nyatanya itu malah kalah gitu kan. Nah kadang untuk hal-hal yang seperti itu kan adalah hal-hal yang di luar dari kendali kita kan Kak, yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Ya di luar dari kendali kita gitu. Menang kalah itu kan ya urusan istilahnya ya urusan rezeki juga gitu ibaratnya. Yang saya selalu percaya itu seperti itu gitu. Tapi kadang ya itu mahasiswa tuh sering banget mudah menyerah. Dia baru sekali 2 kali mencoba kalah,
udah tuh down tuh, jadi nggak mau ikut coba lagi gitu. Padahal kesempatan peluang itu tuh banyak di depan mata dia gitu. Menurut saya berekspektasi untuk menang itu tidak salah. Tapi kalau kita terlalu menumpahkan ekspektasi kita gitu terhadap satu hal yang hal itu tuh belum tentu menjadi milik kita, itulah yang salah gitu. Yang salah itu apa ya, nantinya mental kita juga yang down kalau semisalnya kita tidak bisa mencapai ekspektasi tersebut gitu. Jadi berekspektasi boleh teman-teman, tapi ya sewajarnya aja gitu. Kalau misalnya satu di dua lomba gagal, ya kita coba lagi di lomba ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Sampai apa? Sampai kita bisa menemukan titik kemenangan kita sendiri gitu. Bahkan jujur yang saya rasakan di saat ini Kak, meskipun mungkin dilihat orang saya sering menang lomba kayak gitu, tapi saya sendiri tuh tidak apa ya istilahnya, tidak merasa bahwa saya sudah cukup di situ gitu. Jadi menang lomba sekali dua kali itu bukan berarti tandanya memang kita sudah finish, kita sudah berakhir gitu. Bahkan ada juga orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau saya tidak, justru menang kalahnya saya ketika lomba itu adalah saya dijadikan terus untuk saya menjadi bahan evaluasi, untuk saya menjadi bahan belajar saya berikutnya gitu. Oh kalau saya mungkin menang di lomba ini, apakah mungkin karena ini loh yang menjadi poin plus saya menangnya gitu. Tapi kalau misalnya saya kalah, oh berarti ini loh yang menjadi titik kurang saya ketika kalah gitu. Jadi menang kalah itu ya saya lalui, saya ibaratnya apa ya, ya bereuforia di dalamnya gitu. Tapi saya juga tidak puas dengan hal itu gitu. Dalam arti saya juga tetap upgrade, saya juga tetap belajar gitu. Ya belajar dan terus belajar untuk lebih gitu. Karena mungkin yang saya rasakan sendiri ya, saya belajar tentang kepenulisan ilmiah sekalipun gitu, apa yang sudah saya dapat di luar secara eksternal ikut lomba-lomba gitu, tidak menutup kemungkinan ketika saya belajar kepenulisan ilmiah di tingkat internal juga gitu, di kampus kan ada mata kuliah juga tuh tentang metodologi penelitian, tentang ini itu dan lain sebagainya, ya saya juga mencoba mempelajarinya juga gitu. Jadi dalam artian bahwa apa ya, kompetisi apapun yang kita ikuti, bidang ilmu apapun yang kita pelajari, yang namanya ilmu pengetahuan itu luas sekali Kak. Jadi kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita capai gitu. Terus gali, terus belajar di bidang tersebut gitu. Karena itu yang saya rasakan gitu. Saya belajar ilmiah sekalipun gitu. Yang menurut orang mungkin saya sudah pintar, mungkin sudah bisa, tapi saya sendiri masih merasa kurang gitu. Karena oh ternyata ada loh hal-hal yang saya tidak tahu. Tapi saya tahu gitu dari mana ya, dari dosen saya, dari uh, teman-teman saya yang lain gitu. Jadi intinya itu kita harus memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin belajar lebih gitu. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas sekali teman-teman. Jadi jangan batasi diri kita untuk mencari ilmu. Intinya itu Tika. Nah, kan tadi Kak ini udah nyebutin tantangan terbesar ya, Kak. Kira-kira apakah Kak ini tuh pernah merasa ingin berhenti atau lelah menuju ke lomba dan bagaimana sih Kak caranya Kak ini tuh bangkit dari fase tersebut? Sebenarnya kalau lelah, capek, stres itu hal yang wajar ya. Kalau saya biasa manajemennya itu adalah ketika saya udah merasa burn out banget nih, kayak aduh gue capek banget nih gitu kan, kayak mungkin bukan hanya dari kayak sering ikut lomba-lomba aja, tapi pada saat ketika saya ikut lomba, saya juga harus organisasi yang pada saat itu harus magang istilahnya, harus kuliah juga. Jadi kayak waduh ini butek banget nih pikiran saya gitu gak. Jadi tapi meski begitu, saya kalau di tahap atau di fase yang saya tuh bener-bener capek, kayak ya udah sehari itu saya kayak istirahat dulu gitu. Sehari saya nggak ngapa-ngapain nih. Emang itu jatah saya buat istirahat kayak gitu. Nah, sehari itu udah istirahat, misal masih capek lagi gitu. Besoknya ya udah saya istirahat lagi gitu. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari istirahat wajar. Nah, batas maksimalnya itu paling seminggu kalau saya. Saya menekankan itu pada saya. Kalau misalnya lebih dari kayak 1 minggu gitu, kayak nyampe yang sebulan 2 bulan gitu, kayak wah itu udah terlalu berlebihan. Karena takutnya gini Kak, kita terlalu sering gini ya, pada saat misalnya ketika kita burn out nih, oke kita istirahat gitu kan, wajar itu. Tapi kalau misalnya nyampe yang kayak sebulan 2 bulan atau bahkan setahun, saya rasa kita harus hati-hati nih. Kita harus memberikan warning dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau sudah berlebihan, menurut saya dalam jangka waktu yang lebih dari sebulan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam zona nyaman lagi. Jadinya udah terlanjur malas lagi gitu. Jadi udah nggak mau mode tempur lagi gitu. Jadi awas nih kalau udah lebih dari sebulan nih kita mode warning gitu dalam artian. Makanya saya kalau misalnya istirahat ya udah ada jatah waktu istirahat, tapi
sewajarnya gitu. Udah di fase yang benar-benar capek, burn out, stres, ya udah saya sehari 2 hari istirahat. Kalau saya bisa sampai seminggu gitu. Lebih dari itu saya warning diri saya gitu. Kayak awas nih nanti gue jatuh di zona nyaman lagi. Karena kalau sekarangnya orang udah masuk di zona nyaman yang udah males gitu kan. Jadi ya udah susah lagi nanti buat ngebangkitin apa ya, semangat dia, antusias dia buat melakukan hal-hal produktif di luar sana seperti itu. Baik, motivasi apa sih Kak yang membuat Kak ini tuh begitu bersemangat dalam mengikuti berbagai lomba? Motivasi yang membuat saya bersemangat ya. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya pengen keliling dunia Kak, serius. Jadi kayak saya tuh pengen menjelajah Nusantara, saya tuh pengen melihat keindahan dunia itu kayak apa gitu. Tapi saya tuh mikir duit saya terbatas ya Kak. Dan kalau bisa keliling dunia kan pasti kita maksudnya harus punya duit banyak kan. Kita harus jadi orang kaya dulu, jadi orang sukses dulu pastinya kan. Tapi dari situ saya mencoba berpikir gitu. Dunia ini kan luas banget ya. Dan kalau misalnya saya nunggu kalau saya kaya dulu, kira-kira harus berapa miliar nih uang yang harus saya kumpulkan gitu kan. Untuk saya bisa keliling dunia. Akhirnya step by step lah dari hal-hal kecil yang bisa saya lakukan gitu. Ya misal dari hal-hal lomba-lomba kayak gini gitu. Ya dari hal lomba-lomba kayak gini kan secara nggak langsung saya bisa jalan-jalan juga tuh Kak istilahnya. Selain kayak ya saya lomba, saya berkompetisi gitu. Saya dapat prestasi, dia juga bisa ya jalan-jalan secara gratis lah istilahnya. Baik itu ya keliling Nusantara ataupun ya sampai internasional gitu. Jadi itu sih yang buat salah satu impian saya itu adalah karena tadi awalnya saya ngerasa saya terkungkung nih yang di Cirebon terus. Jadi saya tuh pengen explore hal baru, saya tuh pengen keluar gitu dari zona nyaman saya gitu, bahwa dunia tuh luas gitu, dunia tuh seindah itu gitu. Saya tuh pengen lihat keindahan dunia itu seperti apa gitu. Saya pengen lihat bahwa oh ini ya dunia kayak gitu. Jadi itu sih saya pengen lebih apa ya yang memotivasi saya ikut lomba itu adalah karena saya pengen keliling dunia itu aja sih Kak. Seperti Kak ini juga udah punya goals yang ingin Kak ini capai ya Kak. Iya mungkin seperti itu. Kira-kira apa saja sih Kak manfaat yang Kak ini rasakan ketika mengikuti banyaknya lomba? Oke, manfaat yang saya rasakan sendiri ketika ikut lomba itu terlepas dari manfaat secara material ya, Kak. Manfaat yang secara material itu dalam artian gini, orang mikirnya kalau misalnya ikut lomba itu kan, lumayan nih dapat duit gitu kan. Lumayan nih dapat piala, dapat medali, dapat penghargaan gitu kan. Itu berarti hal-hal yang bersifat material. Nah, ada hal-hal yang bersifat non material yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut lomba, tapi orang lain tuh kayak nggak kepikiran ke sana gitu. Nah, hal-hal non material ini apa? Yaitu seperti tadi, mental kita yang siap jatuh bangun gitu. Dalam artian gini, jujur ketika saya menghadapi fase kehidupan yang seberat ini gitu, dengan ya berbagai cobaan yang Tuhan hadapkan ke saya gitu, Tuhan uji saya gitu, tapi dari mental saya yang siap untuk jatuh bangun yang saya dapatkan itu ketika saya ikut kompetisi gitu. Artinya kenapa saya bilang jatuh bangun itu, karena ketika kita ikut kompetisi itu kan kita ada fasenya menang, ada kalah. Bener nggak Kak? Nah disitu kan kayak kita harus jatuh bangun banget tuh. Nah ketika saya dihadapkan pada realita kehidupan, saya diberi ujian nih oleh Tuhan gitu. Yang ujian ini tuh nggak pernah saya duga, nggak pernah saya prasangka sebelumnya gitu. Tapi Tuhan tuh menguji saya yang benar-benar diuji gitu sampai membuat saya down sekalipun, tapi saya dipaksa untuk harus bangkit pelan-pelan gitu. Dalam artian secara tidak langsung mental jatuh bangun itu ya sudah saya dapatkan ketika saya ikut kompetisi itu gitu. Karena pada saat ketika saya ikut kompetisi juga ada fasenya ketika saya merasa terpuruk, ketika saya gagal, dan ada masanya ketika saya merasa senang, ketika saya menang gitu. Jadi hal-hal yang non material itulah yang kadang nggak dilihat oleh orang lain, tapi itu tuh justru menjadi salah satu manfaat gitu. Manfaat yang sangat berharga yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita gitu. Tadi untuk mental jatuh bangunnya, kemudian rasa percaya diri. Nah, ketika kita ikut lomba, menurut saya itu adalah menguji rasa percaya diri kita, Kak. Karena apa? Kita harus berhadapan dengan banyak orang gitu kan. Kita harus berhadapan dengan juri gitu. Yang notabene-nya pengetahuannya di atas kita. Pasti kan, karena kita merasa kayak juri ini kan kayak pengetahuan dia udah banyak nih, udah ngerti gitu. Kalau kita kan masih kayak gini aja, kadang kita takut kalau ditanya-tanya sama juri. Tapi disitulah kita
membangun rasa percaya diri kita. Percaya diri untuk kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh juri, merasa percaya diri dengan pengetahuan yang kita punya dan lain sebagainya gitu. Jadi rasa percaya diri itu menurut saya adalah yang paling mahal gitu. Karena nggak semua orang itu mempunyai rasa tersebut gitu. Dan ketika sekalinya orang udah punya rasa percaya diri gitu, ya kita bisa menjadi tampil pede aja kemanapun itu gitu. Tapi kepedean juga nggak bagus ya Kak, dalam artian ya kita juga bisa meminimalisir lah rasa percaya diri kita itu untuk hal-hal yang seperti apa gitu, dalam artian untuk hal-hal yang bersifat positif juga kayak gitu. Kemudian yang saya dapatkan juga selain tadi ya mental jatuh bangun, rasa percaya diri, yang ketiga tuh public speaking gitu. Tanpa saya sadari ya, ketika saya ngomong nih kayak gini gitu, saya tuh bisa ngomong ya udah bla 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 gitu, lancar aja gitu. Bahkan saya ketika disuruh kayak misalnya ngisi sebuah materi gitu kan, jadi pemateri, atau ketika ngisi podcast sekalipun ini gitu, dikasih tahunya gitu, cuman disuruh kayak ini nanti ngisi tentang materi ini ya gitu. Ya udah saya kayak bikin materinya terus udah gitu. Karena saya ngerasa udah paham terhadap materi tersebut, jadi saya ngerasa saya nggak terlalu mempersiapkan waktu yang kayak mateng banget gitu. Karena saya merasa udah terbiasa kayak public speaking, jadi kayak ya udah ngomong tuh kayak cas-cos aja gitu, kayak ya lancar aja, ngalir aja gitu, nggak yang kayak terbata-bata atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sinkronisasi lah antara apa yang saya pikirkan dan saya ucapkan tuh kayak cepet gitu loh gitu. Karena itu juga salah satu hal yang saya dapatkan. Saya terbiasa tampil di depan umum gitu, saya terbiasa ikut lomba-lomba, jadi secara nggak langsung juga melatih kemampuan public speaking saya kayak gitu. Kemudian ya keberanian itu juga, dan masih banyak lagi sih Kak gitu, kayak ya wawasan baru, relasi dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya dari itu mungkin salah satu tips saya, tips yang bisa saya berikan ke teman-teman sekalian gitu, bahwa ketika kalian ikut lomba itu, pertama ya berekspektasi itu boleh, tapi jangan terlalu lebih, jangan terlalu tinggi juga. Karena apa? Kalau kalian kalah, nanti kalian tuh bakalan down dengan sendirinya gitu. Jadi ya udah gitu. Maksudnya berekspektasi sewajarnya aja gitu. Ikut lomba tuh jangan hanya 1-2, ikut banyak sekalipun gitu. Karena apa? Dari situ supaya bisa untuk ini ya, men-challenge diri kalian, terus bisa membuat kalian upgrade juga. Jadi supaya kalian ketika kalah nih di 1-2 lomba yang kalian ikuti, siapa tahu mungkin di lomba yang ketiga keempatnya kalian bisa menang gitu. Jadi teruslah belajar dari setiap kegagalan, kekalahan yang kalian dapatkan itu gitu, sampai kalian bisa berada di fase titik kemenangan kalian gitu. Karena apa yang orang lain lihat nih tentang prestasi-prestasi saya mungkin banyak, selain dari kebanyakan prestasi tersebut juga lebih banyak jatah gagalnya, jatah kalahnya yang saya rasakan gitu. Ibaratnya kalau saya menang 10 kali dalam lomba Kak, 1000 kali saya gagalnya gitu. Jadi itulah kenapa bahwa ya hidup itu memang penuh perjuangan gitu. Kita pengen ini, pengen itu gitu. Apa yang kita impikan gitu, ya kita kejar itu gitu. Kita harus buktikan gitu bahwa ya kita tuh bisa gitu. Dan hidup itu nggak menunggu kita untuk berani teman-teman. Kita sendiri yang harus berani. Siap nggak siap, kita yang harus siap gitu. Karena kalau kitanya terus-terusan kayak gini-gini aja, males-malesan aja, ya udah kita kayak cuma bakalan terbawa arus gitu. Hidup tuh keras gitu. Jadi kitanya juga harus bisa keras terhadap diri kita sendiri gitu. Tapi kan nanti saya kena mental ini, oke, saya akui gitu, kesehatan mental itu memang penting gitu. Tapi jangan sampai kamu mikir kayak terlalu pengen menjaga mental kamu sampai kamu sendiri tuh ya tidak men-challenge diri kamu gitu. Sampai malah jadinya tuh kamu berdalih dengan kesehatan mental tapi kamunya malah males gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, dalam artian mental kamu juga tetap terjaga tapi kamu juga tetap bisa produktif lah. Tetap bisa produktif, tetap bisa berusaha gitu di dalamnya, seperti itu. Ya kalau misalnya capek ya istirahat gitu. Jangan capeknya tuh ya capek yang secara keterusan juga kayak gitu. Berarti banyak sekali ya Kak manfaat yang kita dapat kalau misalkan kita banyak mengikuti lomba-lomba di luar. Ya betul sekali. Kak, kan Kak ini sendiri kan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan Gunung Jati atau YPSDJ. Nah, sejauh mana sih Kak prestasi yang Kak ini raih itu berpengaruh terhadap kesempatan Kak ini yang mendapatkan beasiswa YPSDJ itu? Oke, untuk beasiswa sendiri yang saya dapatkan itu ya alhamdulillah cukup ngebantu juga sih.
untuk biaya perkuliahan saya, Kak. Jadi selain ya tadi impact yang bisa saya dapatkan ketika saya ikut lomba itu bukan hanya yang bersifat material ataupun non material, tapi ternyata ada impact lebih lagi nih yang bisa saya dapatkan gitu. Dengan cara apa itu tadi, ketika saya memiliki prestasi gitu, saya bisa mendaftarkan diri saya untuk ikut beasiswa, atau bahkan ya bisa dijadikan sebagai apa ya, poin plus untuk saya ketika saya mendaftar hal-hal lainnya gitu. Jadi kalau saya itu istilahnya apa ya, lebih ke memanfaatkan peluang aja sih gitu. Dan memang ya kalau dibilang berguna ya alhamdulillah cukup berguna gitu untuk ya biaya perkuliahan saya gitu, cukup membantu istilahnya kayak gitu sih. Wah, Kak, mungkin yang terakhir nih Kak, pesan apa sih yang ingin Kak Yeni sampaikan untuk sobat ilmuwan supaya mereka nggak ragu lagi untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di luar sana Kak? Oke, mungkin kesan dan pesan saya sih yang terpenting mulai aja dulu teman-teman gitu. Nggak usah kebanyakan mikir gitu. Mikir nggak apa-apa boleh, tapi jangan terlalu sering mikir-mikir juga gitu. Mikir sekali dua kali, sisanya action gitu. Banyakan action. Kalau saya kayak gitu. Kadang saya sendiri sampai apa ya, bukan kurang mikir juga sih, tapi kayak misal ada banyak peluang nih gitu kan yang bisa saya ikuti gitu. Terus saya daftarin aja gitu. Terlepas nanti lolos atau enggaknya gitu kan. Yang penting saya daftar aja. Terus saya nggak tahu mana yang menjadi milik saya, mana yang menjadi rezeki saya gitu kan. Yang penting ya udah daftar dulu aja gitu. Artinya kita memanfaatkan peluang dan kesempatan itu dengan baik. Jadi yang terpenting sih itu tadi, mulai aja dulu, nggak usah mikir nanti kayak gimana, takut nggak bisa, nanti takut gagal, nggak usah gitu. Semua itu bakal kita lalui ketika kita berproses. Saya bisa seperti ini karena saya juga pernah gagal, saya juga pernah kalah, tapi saya percaya pada diri saya bahwa suatu saat ada masanya ketika saya mau menemukan titik kemenangan saya gitu. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu hal yang justru malah menjadi ketakutan terbesar untuk kita, teman-teman. Kegagalan itu wajar kok dalam hidup. Dan terpenting apa? Kitanya mau berusaha, kitanya mau belajar dari kegagalan tersebut gitu. Karena sejatinya kegagalan itu adalah sebuah proses untuk kita belajar dari kesalahan kita, dan dari kesalahan itulah kita bisa belajar dan akhirnya bisa mencapai di titik kemenangan kita. Oke, untuk sobat ilmuwan, dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama, dapat kita pahami bahwa menjadi mahasiswa berprestasi bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan tentang proses pembelajaran, keberanian mencoba, dan kemampuan untuk terus berkembang melalui lingkungan yang positif, salah satunya melalui UKM Penalaran dan Keilmuan di Universitas Swadaya Gunung Jati. Karena kami percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki potensi untuk berprestasi, tinggal bagaimana kita mengenali potensi tersebut, mengelolanya dengan baik, dan berada di lingkungan yang mendorong kita untuk tumbuh. Semoga podcast Tips and Tricks menjadi mahasiswa berprestasi ini mendapatkan manfaat, inspirasi, dan semangat baru bagi sobat PDNK dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Terima kasih juga kepada Kak ini yang sudah berbagi pengalaman lombanya, dan juga sobat ilmuwan yang menonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast UKM Penalaran dan Keilmuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.